Baik, salam Bapak Ibu semuanya. Kampus Merdeka adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek. Nah, salah satu kegiatan yang tersedia pada program KM ini adalah Bangkit Akademi. Saya Bisma Nur Rauf, dan inilah final report dari kegiatan saya selama menjalani Bangkit Akademi. Ibu Bapak sekalian, agenda kita pada kesempatan kali ini adalah menggali lebih dalam mengenai Bangkit Akademi, khususnya learning path yang saya ambil, yakni machine learning. Bangkit merupakan program kesiapan karir yang dirancang oleh Google untuk mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan yang relevan untuk karir sukses di perusahaan teknologi terkemuka. Dukung secara penuh oleh Goto dan Traveloka, dan juga merupakan bagian dari MSIB KM. Jadi Bangkit itu memberikan beragam courses yang gratis dari Coursera dan Decoding sebagai bahan self-learning. Nah, pada akhir tiap course, mahasiswa akan mendapatkan sertifikat keahlian yang dapat meningkatkan mutu mahasiswa tersebut. Selanjutnya, ada sesi ILT, Instructor-led Training Session. Ini tidak hanya diadakan hanya untuk test skill, tapi melainkan juga soft skill dan juga English skill. Nah, kemudian Bangkit juga memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk menjalin koneksi antar cohort dan juga pada para mentor. Terdapat seksi weekly consultation dengan mentor dan study group yang sudah diassign sebelumnya. Lalu terdapat juga capstone project. Nah, ini itu adalah puncak dari kegiatan Bangkit. Mahasiswa diharapkan untuk membentuk tim sesuai dengan kebutuhan untuk membuat suatu aplikasi berbasis mobile yang memanfaatkan machine learning. Nah, last but not least, ada points rewards system yang mana apabila seorang cohort menyelesaikan beragam challenges dari Bangkit, akan menerima sejumlah poin yang dapat diredeem menjadi beragam merch dari Bangkit. Nah, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, Bangkit itu menyediakan 3 learning path yang bisa dipilih oleh mahasiswa atau cohorts. Pertama ada machine learning, cloud computing, mobile development. Nah, pada program Bangkit, saya pribadi mengambil learning path machine learning. Terdapat sejumlah courses yang wajib saya ambil dan juga beberapa bersifat opsional. Saya akan jabarkan courses yang bersifat wajib atau mandatory. Bagian pertama yaitu Grow with Google, terdapat 2 course. Di Google IT Automation with Python, di sini kita mempelajari dasar-dasar pemrograman dengan Python dan juga mempelajari interaksi Python dengan OS, penggunaan regex dalam Python, dan juga mempelajari basic hingga advanced Git, juga teknik troubleshooting dan debugging. Selanjutnya, course Google Data Analytics. Di sini lebih mempelajari hal-hal seputar basis data, exploratory data analysis, data pre-processing from dirty to clean, dan juga sharing data kepada audiens dengan seni visualisasi data. Nah, kita memasuki part machine learning. Di course Mathematics for Machine Learning, itu mencakup 3 materi utama matematika yang dipakai buat machine learning, yaitu aljabar linear, kalkulus yang multivariabel, dan juga PCA. Kemudian ada course machine learning specialization yang mempelajari dasar-dasar dari machine learning, di mana terdapat 2 tipe proses machine learning yang dipelajari, yakni supervised model dan juga unsupervised model. Nah, di course TensorFlow Developer Professional, kita akan mempelajari implementasi TensorFlow untuk beragam task deep learning, seperti computer vision, NLP, dan juga time series forecasting. Kemudian ada course TensorFlow Data and Deployment. Yang ini memfokuskan kita untuk mengetahui bagaimana proses integrasi machine learning dengan back-end aplikasi web maupun mobile, di mana kita tuh mengetahui bagaimana si model machine learning ini bisa dibaca oleh program aplikasi yang dibuat di back-end. Core Structuring Machine Learning Projects, kita memfokuskan kita dalam bagaimana kita membuat project machine learning dalam case-case yang nyata untuk melakukan problem solving dari suatu case study. Nah, yang terakhir adalah certification preparation. Jadi di coding team memberikan course TFDC Prep sebagai sarana untuk melatih para cohort path machine learning agar siap untuk menghadapi ujian TF developer yang akan diadakan pada akhir program Bangkit. Cohort yang sukses menyelesaikan ujian ini akan mendapatkan sertifikasi TensorFlow Developer
Ya, mari kita moving on ke bagian yang paling mengesankan selama saya belajar di Bangkit Academy. Ya, benar, Capstone Project. Di Bangkit terdapat dua tipe Capstone Project, Company Based dan Product Based. Company Based Capstone memiliki stakeholder khusus dari beragam startup maupun company yang ada di Indonesia. Cohort akan membentuk sebuah tim dengan kapasitas learning path yang ditentukan oleh company tersebut. Product Based Capstone, di sisi lain, ini adalah capstone project di mana cohort akan membentuk suatu tim berisikan 6 anggota tim yang terdistribusi atas yang pastinya ada setiap learning path dalam tim tersebut. Nah, ini akan membentuk suatu startup yang akan menyelesaikan suatu fenomena atau permasalahan yang ada di Indonesia sesuai dengan tema pilihannya. Nah, seperti yang tadi awal sudah saya sebutkan, nanti di top 15 dari product based capstone ini, tim-tim ini berkemungkinan untuk mendapatkan dana inkubasi hingga 140 juta rupiah. Perkenalkan tim C23PR588. Di sini kami mengambil tema capstone Emerging Intelligence, Technologies, and Ethics. Kami membuat aplikasi auto forex dengan slogannya Trade at Ease. Kami membuat sebuah aplikasi trading forex yang beginner friendly, di mana trader atau investor dapat melakukan auto trade dengan set threshold pembelian dan penjualan mata uang asing. Selain itu, kami juga menyediakan fitur prediksi mata uang dari 7 hari hingga 30 hari ke depan. Tim kami beranggotakan 6 orang dengan masing-masing disiplin learning path, 3 machine learning, termasuk saya, kemudian 2 cloud computing, dan terakhir adalah 1 mobile development. Saya pribadi bertindak sebagai project manager juga dari tim ini. Nah, dalam proses modeling machine learning, kami mengambil dataset forex dari frequency.api.com dengan isi data seperti 10 tahun pertukaran uang di antara rupiah dan juga beragam mata uang asing. Setelah mencoba training beragam model, kami mendapatkan 2 model ya dengan tingkat mean absolute error yang terendah. Kemudian model pertama yang kami temukan adalah model machine learning 4 layers dengan 4 dense layer dengan L2 regularization. Sedangkan model kedua adalah kita nambahkan satu lagi layer, jadi 5 layer di NN. Kami menggunakan kedua model ini karena dalam kasus tertentu terdapat mata uang yang lebih baik menggunakan model yang pertama dan juga sisanya model kedua. Nah, berikut hasil dari machine learning yang sudah ditrain dari dua model tersebut. Kami menggunakannya untuk prediksi 7 dan 30 hari ke depan. Hasilnya cukup akurat kalau bisa dilihat dari yang kiri atas dan kanan bawah ini sudah sangat mendekati dengan data validasi. Dan kemudian ini adalah hasil MAE yang didapat dari forecast 1 minggu dan juga forecast 1 bulan. Oke, sekarang akan di play video preview oleh rekan tim saya, Syadki Sadia. Oke, terima kasih Satki. Sekarang kita akan membahas relevansi courses di Bangkit, khususnya pada learning path machine learning yang saya ambil dengan mata kuliah di Fasilkom. Jadi, kita mulai dari programming. Jadi, di programming ini saya merasakan ada keterkaitannya dengan DDP, dasar pemrograman 1, kemudian struktur data algoritma, dan juga AdPro. Kenapa? Karena contohnya deh, dari course Google IT Automation with Python, ini kita belajar mengenai dasar-dasar dari Python. Selain itu, dalam pembuatan model machine learning juga, itu kita harus membuat program dengan struktur data tertentu agar program dapat berjalan dengan sangat efisien, menghemat waktu dan energi yang digunakan oleh memori komputer. Selain itu, memanfaatkan endpoint seperti API untuk komunikasi antar modelnya, model machine learning-nya, dan juga logika bisnis di backend. Lanjutnya kita masuk
ke ranah mathematics. Di sini saya mempelajari lagi mata kuliah ALIN sebagai bentuk struktur data dan teknik manipulasi dataset. Kemudian ada kalkulus 2, khususnya di optimisasi atau turunan, yaitu gradient descent, dan juga neural network dalam deep learning. Lebih ke multivariable kalkulus di kalkulus 2 yang membahas mengenai grad dan Jacobian. Dan juga di StatProp yang tentunya menjadi dasar ilmu dari data science. Kemudian ada aspek data science dan machine learning yang mengedepankan materi KSDD dan juga database. Machine learning pada Bangkit lebih berfokus pada deep learning dengan TensorFlow, di mana ini lebih advance dari KSDD. Hal ini juga diperkuat dengan dataset yang perlu diolah sedemikian rupa dengan ilmu basis data yang telah dipelajari juga di Fasilkom. Nah, terakhir di Capstone Project, saya dan tim mengimplementasikan Scrum methodologies yang ditekankan banget di PPL ini guna meraih goals dari proyek yang dikerjakan. Oke, sekarang kita masuki lesson learned yang saya dapatkan dari Bangkit. Di Bangkit, sangat menekankan perancangan deep learning model dengan TensorFlow. Oleh karena itu, saya telah memahami dan dapat mengimplementasikan deep learning dengan TensorFlow pada problem computer vision, NLP, dan juga time series forecast. Nah, selain itu saya juga mendapat pengalaman nyata dengan membuat aplikasi berbasis mobile yang diimplementasikan machine learning di dalamnya dalam Capstone Project, di mana saya membuat aplikasi AutoForex bersama tim saya. Saya juga mendapat beragam soft skill ya untuk selama mengikuti Bangkit ini. Hal ini termasuk growth mindset, time management, interview skill, dan masih banyak lagi. Nah, ini berguna banget. Kemudian saya juga berkesempatan menjalin hubungan dengan cohort lain dan juga para mentor, khususnya dalam study group yang sudah di-assign. Nah, terakhir saya juga telah mengasah dengan sangat keras ini skill berbahasa Inggris saya karena terdapat 3 IELTS bahasa Inggris yang Bangkit sediakan. Khususnya ini melatih skill saya dalam komunikasi dalam ranah bisnis, kemudian juga dalam memberikan pendapat dalam berbisnis, dan juga saat melakukan presentasi kepada stakeholders. Oke, sudah masuk saatnya feedback. Kita akan memberikan feedback untuk Bangkit, fakulti, ke fakultas, dan juga kohort-kohort yang ingin ikut Bangkit di masa depan. Nah, untuk Bangkit sendiri, saya merasa points atau reward system itu perlu lebih transparan. Mungkin pada dashboard ditambahkan requirement yang diperlukan untuk mendapatkan pointsnya, seperti list courses yang sudah selesai. Itu ada listnya. Itu saya pribadi merasa saya nggak tahu ini kenapa milestone 2 dan milestone 3 saya tidak dapat poinnya. Padahal saya sudah melakukan tugas dengan baik. Gitu. Saya merasa seperti itu. Kemudian saya juga berharap agar ke depannya tuh penjadwalan Bangkit lebih konsisten. Jadi nggak ada tuh, misalnya sesi IELTS bisa jadi Senin, Kamis, atau Jumat, atau tiba-tiba Selasa gitu tiap minggunya. Jadi berbeda-beda. Saya harap ini lebih konsisten. Hal ini guna mengurangi kemungkinan para cohort untuk tidak mendatangi sesi mandatory. Ya, kenapa? Karena ini kan dia bisa memiliki urusan pribadi pada saat itu ataupun lupa karena berganti-ganti harinya. Jadi harus ngecek terus. Nah, untuk fakultas sendiri, mungkin boleh mengadakan sharing session dengan para alumni Bangkit agar para cohort yang ingin join ke depannya atau mahasiswa itu memiliki gambaran bagaimana sih program Bangkit itu dan is it worth it? Gitu. Oke, selanjutnya terakhir untuk para future cohorts, sering-seringin tukar dan tambah wawasan dengan cutting-cutting kalian di kampus kalian ya. Dan juga ya tentunya cutting yang ikut Bangkit lah. Nah, kemudian pastikan kalian mengetahui kayak learning path yang akan kalian pilih gitu. Diharapkan kalian suka dengan learning path tersebut karena itu bakal jadi tanggung jawab kalian nanti di capstone. Nah, last but not least, jalin hubungan yang erat dengan cohort lain, kalau bisa juga dengan mentor. Bangkit telah memberikan kesempatan bagi kita semua para cohort untuk menjalin koneksi antar sesama. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik, terima kasih telah mengikuti hingga saat ini. Sampai jumpa di kemudian hari. Dadah.